Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang, bisa masuk ke bulan-bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa menjalankan amal ibadah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita ini adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara kita yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kafir, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan nerakanya. Wal iyadu billah. Allah Jalla wa Ala menegaskan hal tersebut di dalam firman-Nya surat Al-Mulk ayat ke-2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian ini siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berarti kita hidup di dunia ini untuk dites nih, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah mengatakan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan ahsanu amala, amalan yang paling baik itu ya, maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas itu apa? Ya, ikhlas itu idza kana lillah, kalau amalan tersebut kita amalkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya, pahala dari Allah, berharap surganya, takut dari apa? Nerakanya. Ini ikhlas. Adapun yang benar, amalan yang benar itu adalah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan gini, fa innal amala la yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaban. Karena amalan apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia betul-betul ikhlas dan juga betul-betul apa? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, ikhlas dan betul. Nah, ikhlas itu apa? Idza kana lillah. Kalau amal tersebut diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang betul adalah sesuai dengan idza kana ala as-sunnah. Apabila sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menyadari kita hidup di dunia ini melampaui ujian demi ujian. Ujiannya banyak, di antaranya adalah ujian syariat. Adanya hukum-hukum, perintah-perintah, adanya apa? Larangan-larangan. Kita disuruh sholat, nanti Allah ngetes kita, mau nggak ini sholat berjamaah di masjid? Ya, bagaimana sholatnya? Ikhlas atau tidak, sesuai sunnah atau tidak, sama. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan seluruh ibadah yang lainnya adalah merupakan ujian bagi kita agar kita menjadi orang yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dites nanti apakah sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak, apakah ikhlas atau tidak, apakah menjalankan perintah, menjauhi larangan atau tidak, dites semuanya. Dan tentunya semuanya ada pahalanya, semuanya ada ganjarannya. Baik yang mengamalkan dapat pahala, yang enggak mengamalkan ya dapat ancaman dosa. Nah, termasuk diantaranya adalah puasa. Puasa Ramadan ini ujian bagi kita.
Ya, dites nih, apakah ini bertakwa atau tidak? Kalau kita menjalankan dengan ikhlas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi orang yang bertakwa dan diterima amal solehnya. Tapi kalau tidak, maka waspadalah. Maka penting bagi kita untuk menjelaskan fikih Ramadan ini ya dengan sesuai dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ini perintah tentang berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini kewajiban bagi kita dan juga umat-umat sebelum kita. Ya. Dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu bahagia, senang kalau mendapati bulan Ramadan. Beliau mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya, atakum Ramadan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan ini, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini lafaz yang syar'i untuk mensifati bulan Ramadan itu dengan apa Pak? Syahrun mubarak. Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Adapun syahrun karim ini tidak ada riwayatnya, wallahu a'lam, sehingga kita pakai yang sesuai dengan sunnah. Rasulullah mengatakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, dilipat gandakan seluruh amal kebaikan-kebaikan. Rasulullah mengatakan, faradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka seluruhnya. Dalam riwayat lain, falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Jadi terbuka semuanya. Ada berapa pintu surga? 8. Ada 8. Kemudian Rasulullah mengatakan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan seluruh pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan pintu neraka ada berapa? Sama laha sab'atu abwab, ada 7. Ya, ada 7. Maka semua ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Oh, diberikan fasilitas luar biasa lagi. Selama ini kita hidup di dunia ada musuhnya, itu siapa? Syaitan. Sekarang di bulan Ramadan mereka dicancang, mereka diikat, dibelenggu, diikat, dirantai, sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa untuk menggoda manusia. Maka ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya, kapan lagi kalau tidak bulan Ramadan? Memperbaiki diri kita yang dulunya malas-malasan. Ini kesempatan terbaik. Kalau bulan Ramadan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, maka di bulan lain tidak ada kesempatan yang sangat luar biasa seperti bulan Ramadan ini. Mau kapan lagi kita? Maka Rasulullah mengatakan wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dari bangsa jin ya yang bengal dicancang sama Allah Subhanahu wa taala, diikat, dibelenggu. Adapun setan-setan dari bangsa manusia masih bisa keliaran, masih bisa menggoda. Ya, puasa-puasa makan di depan orang yang berpuasa ataupun menggoda dengan cara-cara yang lainnya. Maka wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa Pak? Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini, maka dia siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar ini, maka sungguh dia telah terhindari atau tidak mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Ya, kita beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan kita beribadah selama berapa? 1000 bulan, 83 sekian tahun. Luar biasa. Ini kesempatan yang harus kita
gunakan. Makanya nanti akan pada pembahasan 10 hari terakhir Ramadan semakin apa? Semangat, semakin rajin beribadahnya. Diawali dari 1 bulan Ramadan sudah semangat, semakin terakhir Ramadan semakin apa? Semangat. Bukan apa? Sebaliknya. Seorang muslim hendaknya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sisihkan selama 1 tahun ini hanya 1 bulan saja. Maksimal ibadahnya. Ya. Selebihnya ya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan Ramadan digencat, digas di sini. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang riwayat yang lain yang sahih, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan diselamatkan, dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kulla lailah. Dan itu terjadi setiap apa? Setiap malam. Jadi Pak, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelipat gandaan amal saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Demikian pula itqun minan nar, pembebasan manusia dari api neraka ini terjadi setiap malam, setiap hari. Oleh karena itu, hadis yang mengatakan bahwa wa huwa syahrun, bulan Ramadan itu adalah awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, ya. Bulan Ramadan itu awalnya adalah apa? Rahmat. Pertengahannya adalah ampunan. Yang terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ini hadisnya mungkar, dhaif sekali, lemah, dan bahkan bertentangan dengan hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi yang mengatakan walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka, diselamatkan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam, tidak hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari api neraka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini? Kan Rasulullah mengatakan apa tadi? Wa huwa syahrun mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita mau mencari keberkahan di bulan Ramadan biar mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, biar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dengan cara apa, Pak? Loh, tadi saya sebutkan tadi di awal apa itu? Ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh amal ibadah nanti, Pak, selama di bulan Ramadan itu dan setiap hari sebenarnya, seluruh amal yang kita lakukan ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ada 2 syarat ini. Ikhlas, murni mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Al-Qur'an, kita ngimamin, kita sholat tarawih, kita sedekah, kita memberikan makanan buka puasa kepada orang, kita berpuasa itu sendiri, ya, itu murni karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai riya, biar dilihat orang, biar dipuji orang, suaranya gini, suara gitu, masya Allah suaranya, atau gimana, atau bacaan Qur'annya gini-gini. Nggak usah memperhatikan apa? Manusia nggak bisa memberikan pahala kepada kita, nggak bisa memberikan kemampuan untuk kita masuk surga. Manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Yang punya surga sama punya neraka, yang punya pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jalankan seluruh amalan yang ada itu harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya sahih atau tidak. Oh, ada hadisnya sahih, pemahaman sahih, kita jalankan. Oh, ternyata enggak ada amalan ini. Ada amalan di malam-malam tertentu di bulan Ramadan misalnya, amalan ini, amalan itu, dan lain sebagainya. Oh, enggak ada dalilnya. Berarti apa? Tugas kita enggak usah diamalkan. Ya, karena 2 syaratnya tadi, ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, rinciannya yang pertama, ini harus kita perhatikan. Penetapan masuknya bulan Ramadan. Ini harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Ya, masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan apa? Melihat hilal. Walau min wahidin adlin, meskipun dari 1 orang yang adil. Misalnya di beberapa daerah nanti akan dipasang teropong-teropong untuk melihat hilal.
atau ada yang bisa melihat dengan mata kepala dia sendiri. Nah, itu kalau yang punya kemampuan, ya. Ada juga yang pakai alat, itu juga tidak mengapa. Intinya dilihat saat itu, apakah terlihat atau tidak. Kalau di tanggal 29 terlihat hilal, maka berarti besoknya tanggal berapa? 1. Kalau ternyata di tanggal 29 enggak terlihat juga, maka disempurnakan berapa? 30 hari di bulan Sya'bannya. Biasanya besok masih bulan Sya'ban, besoknya lagi baru tanggal 1 Ramadan. Mudah atau tidak? Mudah. Walhamdulillah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Demikian pula berhari raya nanti dengan melihat apa? Hilal. Fa in rubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Kalau ternyata tertutup hilal tersebut, enggak kelihatan juga hilalnya di tanggal 29, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Itu penetapan Ramadan, sehingga saat itu ditetapkanlah oleh pemerintah kita. Alhamdulillah mereka menetapkan hal itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat dalam hal yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meragukan, misalnya, bisa jadi salah itu, bisa jadi benar. Yang penting nanti kan disaksi, nanti kan ada sumpah di sana, ya atau tidak Pak? Ada sumpah. Lagian juga ada rekamannya, sudah terlihat jelas. Kita bisa lihat rekamannya, ya. Maka kita percayakan kepada ahlinya, dan dengan itu terciptalah persatuan umat Islam. Tidak terjadi perpecah belahan dalam masalah puasa ataupun lebaran. Nah, ketika ternyata terlihat hilal, ternyata ada doanya ini Pak. Rasulullah SAW memiliki doa yang harus kita amalkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW itu kalau melihat hilal, beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman wal salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa apa? Keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan taufik hidayah kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya sahih. Ibnu Hibban dan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan sahih li ghairihi, disebutkan dalam Al-Kalimut Thayyib dan juga silsilah al-hadits as-sahihah. Nah, setelah ditetapkan bulan Ramadan, biasanya pengumumannya kapan Pak? Menjelang Isya. Ditetapkan, dengar, kemudian disiarin di televisi, dilihat di YouTube, pengumumannya jelas, betul-betul besok tanggal 1. Maka setelah salat Isya, kita dianjurkan salat apa? Tarawih. Salat tarawih ini, ya, kenapa disebut tarawih? Tarawih itu jamak Pak, plural, bentuk banyak gitu, bentuk jamak. Tapi kalau satunya tarwihah, itu diambil dari kata rohah, istirahat. Maksudnya apa? Salat tarawih itu dilakukan 2 rakaat, kemudian setelah 4 rakaat apa? Istirahat. Setelah itu dilanjutkan lagi 2 rakaat, setelah itu baru istirahat, setelah itu baru witir. Nah, itulah kenapa disebutkan dengan salat tarawih. Dan itu sunnah lirrijali wan nisa. Diamalkan sunnah bagi laki-laki dan juga wanita. Bahkan wanita dianjurkan untuk menuju ke mana? Ke masjid. Tapi kalau seandainya mereka mau salat di rumah juga tidak masalah. Tapi kalau mau lihat suasana Ramadan yang luar biasa, ya di masjid, di mana jamaah kaum muslimin penuh di masjid-masjid dari awal sampai akhir. Bukan dari awal doang Pak ya. Kalau bisa sampai akhir Ramadan, bahkan di akhir bulan Ramadan lebih gencar lagi, lebih ramai lagi biiznillah azza wajalla. Ya, salat tarawih ini dilaksanakan setelah salat Isya. Ya. Al-witr raka'atain, 2 rakaat salam, ya, sampai nanti witir. Dan Rasulullah SAW menyampaikan tentang pahalanya
dan juga syarat mendapatkan pahala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama li dzambihi." Ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih nih Pak, tapi dia laksanakan karena iman, mengimani ke Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mensyariatkannya, Allah yang akan memberikan pahala kepadanya. Wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa tadi? Iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, belajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu min fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat malam di Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan hal tersebut. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang sudah melaksanakan salat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Mari kita dengarkan kisah tersebut, diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kami pernah berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengimami kami di bulan Ramadan tersebut, ya, sampai tersisa 7 hari dari bulan Ramadan. Berarti 7 hari berarti apa? Seminggu terakhir, ya, sisa 7 hari. Faqama, maka beliau pun salat di masjid dan melaksanakan berjamaah bersama kaum muslimin hatta dhahaba nahwun min thuluthil lail, sampai sepertiga malam. Jadi Isya sampai sepertiga malam. Kalau lebih sampai jam berapa Pak? Sepertiga jam berapa? 10 ya? Hah? 10 atau 11? Banyak sepertiga, sampai 10 kurang lebih, jam 10. Ya, sampai sepertiga malam. Berarti panjang yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kanat saditsatun falam yaqum. Di malam yang 6 terakhir, beliau tidak ke masjid dan tidak melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Kemudian falamma kanatil khamisah, ketika di malam tinggal malam Ramadan tinggal 5 hari lagi, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami untuk melaksanakan salat tarawih sampai pertengahan malam. Jadi sekitar jam berapa? Ya kalau di kita 12 sampai jam 12. Jadi dari Isya Pak sampai jam 12. Bisa atau tidak kita Pak? Allahu akbar. Nanti ya. Berarti berapa juz itu Pak? Coba dicek aja nanti. Lumayan. Dan itu berapa rakaat Pak? 11. Sebagaimana hadis Aisyah tadi mengatakan apa? Tidak pernah lebih dari 11. Dan rumahnya Aisyah itu kan dekat ya, dekat dari masjid. Seandainya Aisyah nggak ke masjid pun apa? Tahu bahwasanya 11 rakaat. Tapi Aisyah juga radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW salat di rumahnya juga pasti cuma berapa? 11. Ya. Lihat, ini 11 rakaat tapi durasinya panjang sampai pertengahan malam. Nah, ada sahabat, kalau di sini dikatakan qultu, saya mengatakan, berarti kemungkinan adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ya Rasulullah, law naffaltana qiyam hadhihi al-lailah." Wahai Rasulullah, ini pertengahan malam kan Rasulullah ya. Ya, salatnya. Abu Dzar dan para sahabat yang lain masih mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tambah lagi nih? Masih ada malamnya, masih sisa nih. Gimana Rasulullah?" Wah, subhanallah, ini para sahabat semangatnya luar biasa. Kalau kita setengah malam udah Ustaz, cukup Ustaz. Enggak mau nambah lagi. Ini para sahabat apa? Nambah. Ya Rasulullah, law nafaltana qiyam hadhihi al-lailah. Wahai Rasulullah, gimana kalau tambah lagi ya Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW menambahnya? Tidak. Rasulullah SAW tidak menambahnya. Maka Rasulullah mengatakan, bersabda,
innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyama lailah. Saya enggak nambah, kata Rasulullah. Sesungguhnya seseorang itu kalau sudah sholat bersama imam sampai selesai imamnya tersebut, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, ini luar biasa pahalanya sholat semalam suntuk. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar melanjutkan, kemudian ketika di 4 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak mengimami kami. Namun di sisa 3 hari, berarti malam keberapa ini? Sisa 3 hari 27. Ya, 27. Sisa 3 hari lagi, maka Rasulullah SAW mengimami kami. Bahkan beliau memanggil istri-istrinya, anak-anaknya dan keluarganya, ya. Kemudian manusia dikumpulkan semuanya, datang ke masjid semuanya. Hatta khashina an yafutana al-falah. Beliau salat mengimami kami dari Isya sampai kami khawatir tidak mendapatkan al-falah, kemenangan. Maksudnya apa? Sahur. Sampai kita khawatir nih, udah mau sahur nggak nih? Taruhlah kalau sekarang azan setengah berapa? Setengah 5 atau jam 4 lebih 40. Nah, Rasulullah SAW mengimamin tuh sampai dari maghrib, dari Isya sampai apa? Setengah 4, Pak, atau jam 4. Kalau jam 4 masih dapat lah, Pak. Ini sampai khawatir, Pak. Berarti kan mepet banget. Mepet dari azan subuh. Sampai demikian. Ini kesungguhan Rasulullah SAW. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya suruh ke masjid. Ini boleh kita bawa apa? Istri-istri kita ke masjid, bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu berkaitan dengan salat tarawih. Jadi tadi Bapak kalau salat cukup 11, kemudian setelah itu dipakai untuk apa? Bapak bisa hidupkan dengan baca Al-Quran, bisa untuk yang lainnya. Memang ada yang berpendapat lebih dari 11 tidak mengapa, ya kan? Ada sebagian berpendapat demikian. Ada sebagian ulama bahkan mereka 21, ada yang 30, 40, 50 rakaat maksudnya, Pak. Ya. Tapi yang perlu perhatikan, meskipun Anda berpendapat boleh lebih dari 11, tapi tolong tumaknina. Rukun salat itu tumaknina. Jangan sampai kebut-kebutan. Kita mau cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cari viral-viralan. Tarawih 21 rakaat atau 23 rakaat selama 7 menit. Tinggal 7 menit bagi 21 rakaat berapa itu, Pak, durasinya? Ini yang sudah boyok kan capek nih orang tua, kasihan. Kan gitu. Kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tenang dong. Baca Al-Fatihah saja kurang lebih durasi berapa Al-Fatihah, Pak? Hah? 1 menit Al-Fatihah. Al-Fatihah, Pak? Berapa menit? Al-Fatihah saja. Ini rukunnya loh. Rasulullah SAW bukan durasi baca satu surat Al-Fatihah itu berapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa menit? 1 menit, Pak, ya. Ini apa, bacaan yang cepat. Bacaan yang cepat dan insya Allah sesuai dengan apa? Tajwid. Nah, kalau itu baru Al-Fatihahnya, belum doa yang lain, takbiran, rukuknya dan sebagainya. Lah kalau 7 menit itu baca apa? Pertanyaan itu. Kan gitu, Pak. Jadi mohon maaf ini harus sebagai nasihat sesama muslim harus disampaikan yang seperti ini. Kita cari pahala, cari ketenangan, beribadah kita la'allakum tattaqun itu dijalani dengan sesuai sunnah, Pak. Salat kita kalau mau tenang, ya salat tumakninah yang anteng, dinikmati bacaannya. Ya kalau bisa imamnya yang bacaannya banyak, hafalannya banyak, sehingga tidak hanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas atau al-kafirun. Memang semampu kita, cuman kalau sebagai imam masjid, sudah apalagi imam yang lumayan besar masjidnya, ya bacaannya kalau bisa lebih banyak lagi, sehingga variasi, Pak. Alhamdulillah kalau bisa khatam itu lebih baik. Jadi manusia kaum muslimin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran setiap harinya beda-beda gitu loh. Enak jadi yang bacanya, salatnya. Nah itu. Jadi meskipun berpendapat lebih dari 11, monggo kalau itu berpendapat menurut Anda adalah pendapat yang kuat, tapi perhatikan tumakninahnya,
biar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pahala. Kemudian malam hari kita gunakan bisa istirahat, ya boleh istirahat, boleh tidur, dan halal bagi kita untuk berhubungan badan dengan istri di malam hari. Makan minum juga silahkan, fadhil silahkan. Mau bergadang ya tergantung siangnya, kalau siang kerja ya jangan bergadang Pak, kecuali nanti di 10 hari terakhir mau hidupkan malam khusus, monggo silahkan ya. Baca Al-Quran di malam hari silahkan, atau mau istirahat silahkan. Nah nanti menjelang subuh ya, menjelang subuh itu dianjurkan untuk melaksanakan apa? Sahur ya. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat apa? Keberkahan. Fa inna fis suhuri barakah. Karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kalau as-suhur pakai dhammah, as-suhur itu adalah perbuatan kita. Kita melakukan makan di waktu sahur itu namanya apa? Suhur bahasa Arabnya Pak. Tapi sahur kalau pakai sa itu makanannya, hidangannya itu namanya sahur. Itu secara makna dari bahasa Arab. Rasulullah mengatakan tadi, karena dalam memakan makanan sahur itu apa? Terdapat keberkahan. Subhanallah. Berarti kita Pak, ini ibadah enak ini Pak, ibadahnya makan. Pertama, menjalankan sunnah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Kita makan kenyang, enak atau tidak? Wah, enak Pak, biar kuat. Kemudian apa namanya? Siangnya biar kuat. Kemudian mendapatkan keberkahan. 3 in 1 Pak. 3 kemanfaat dalam satu amal ibadah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakah. Makanan sahur itu memakannya adalah merupakan keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan kalau bisa sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun kalian hanya makan seteguk apa? Air minum. Ya, ini minimal air minum, Pak. Kalau Bapak kenyang Ustaz, ya minum aja, minum air minum. Atau Bapak ambil kurma 1, 2, 3. Ya, kalau bisa ganjil 3 minum. Makan udah insyaallah udah kuat itu. Minimal apa? Air minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang sahur tuh, Pak. Plus yang keempat, mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji kita, Allah mengampuni dosa kita, Allah menyanjung kita, Allah meningkatkan derajat kita. Malaikat juga mendoakan untuk kita. Allahu Akbar, ini luar biasa. Makan adalah dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan waktunya. Ini harus kita pahami. Waktunya sampai kapan Ustaz? Apakah 5 menit sebelum azan kita berhenti, atau waktu azan baru berhenti? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Maksudnya waktu fajar. Fajar itu apa, Pak? Fajar shadiq itu ya sinar terang yang ada di ufuk timur, bukan bintang yang kemerah-merahan, bukan. Makanya disebutkan di sini, diperumpamakan seperti apa? Benang putih dan benang hitam. Hitamnya malam, putihnya apa? Siang. Dan apa namanya? Fajar shadiq ini adalah permulaan dari siang tersebut. Ya kan, cahaya matahari muncul, kemudian muncul apa? Sinar tersebut. Makanya ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu merah, muncul seperti ekor serigala. Ya, dalam riwayat disebutkan seperti apa segala, nanti hilang lagi. Tapi fajar shadiq itu melintang ke sana. Memang betul-betul itu permulaan apa? Pagi. Maka Allah mengatakan faliqul isbah. Allah lah yang membelah pagi. Maksudnya tadi dengan apa? Al-fajar shadiq. Itu namanya fajar shadiq yang benar. Makna fajar shadiq yang benar itu. Bukan bintang kemerah-merahan, tapi apa? Tadi cahaya yang melintang, ya, namanya ke samping itu melintang, Pak ya. Ya, yang melintang itu, yang di ujung itu. Di ufuk timur kan gitu. Di ufuk timur kan gitu. Fajar. Baik. Itu waktunya. Nah, ditandai kalau sekarang dengan azan subuh.
Azan subuh waktunya fajar shadiq itu saat mulai azan. Maka boleh kita makan minum sampai terdengar apa Pak? Azan subuh. Makanya Rasulullah mengatakan al-muadzinu mu'taman. Orang yang tukang azan itu harus orang yang terpercaya. Dia betul-betul tahu waktu ini sudah masuk. Karena itu berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sholat. Ya, kita lanjutkan lagi. Baik. Jadi batasnya itu. Oleh karena itu para ulama mengingkari adanya apa? Yang diistilahkan dengan apa? Imsak. Imsak maksudnya tadi 1/4 atau 10 menit sebelum azan, ya, 15 menit sebelum azan diumumkan apa? Kasih sirine, lalu orang berhenti. Enggak, itu waktu masih boleh untuk makan. Makan terus aja. Minum silakan. Boleh. Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan hal tersebut. Sampai kapan tadi? Waktu subuh. Jadi imsak itu apa artinya, Pak? Menahan diri dari makan dan minum. Itu dimulai dari terdengar azan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ini mulai kita berpuasa. Ini puasa itu apa maksudnya? Puasa adalah al-imsak. Tadi itu. Makanya imsak itu makna dari puasa. Imsak itu menahan diri. Secara bahasa as-siyamu atau as-saumu al-imsak. Menahan diri. Cuman menahan diri dari apa? Kalau Maryam rahimahullah mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk saum, puasa. Maksudnya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Menahan diri dari berbicara, pada hari ini saya tidak akan ngomong kepada seorang manusia pun. Secara bahasa as-saumu al-imsak. Secara bahasa. Tapi secara istilah syar'i, ya, itu adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nanti akan kita sebutkan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari tulu'il fajri, munculnya fajar shadiq tadi waktu subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Kalau udah bulatannya matahari tenggelam enggak kelihatan, berarti saat itu masuk waktu maghrib, dan saat itu kita berbuka. Ya. Dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ini dasarnya iman kepada Allah. Dia mengimani bahwa ini yang mensyariatkan adalah Allah, maka saya sebagai orang beriman wajib mentaati Allah. Kemudian ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau kita menjalankan puasa sesuai sunnah, ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya, siapa yang wajib puasa di sini, Pak? Tentunya setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah, dan para ulama sepakat bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal. Berarti dia tidak gila. Ya, jadi dia harus berakal nih, akalnya sehat. Baligh itu sudah mencapai umur tertentu, sudah dikenai beban syariat. Tanda balik seorang laki-laki adalah apa? Mimpi basah, atau keluarnya atau munculnya bulu-bulu atau rambut-rambut di sekitar kemaluan, di ketiak dan sebagainya. Tapi kalau udah mimpi basah sudah balik. Perempuan tandanya apa? Haid, menstruasi. Di saat itu berarti sudah balik. Di saat itu wajib bagi dia. Nah, kalau anak ini belum balik, masih kecil gimana? Maka memang tidak wajib bagi dia, tapi sangat dianjurkan untuk apa? Dilatih dari kecil. Itulah yang diajarkan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka kalau puasa Ramadan ajak anak-anaknya atau sahur kemudian puasa. Nanti nak kita puasa ya, meskipun belum balik, dilatih. Kata mereka, kalau mereka sudah mulai lapar nih, mau minum, mau makan, dikasih mainan, biar apa? Lupa. Dilatih seperti itu sampai buka puasa.
Dan setidaknya kita latih saja, intinya kita latih mereka untuk berpuasa, sehingga nanti ketika dia dewasa sudah balik, sudah siap untuk melaksanakan puasa secara sempurna 1 bulan. Sama syariat sholat juga demikian, dilatih, ya kan? Rasulullah mengatakan muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat meskipun mereka umurnya berapa? 7 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun dipukul nih, udah mulai ini 10 tahun sudah mulai menginjak apa? Baligh. Nah, orang kadang beda-beda masalahnya, anak-anak itu beda-beda, balighnya itu beda-beda. Mentoknya kalau sampai 15 tahun kok belum mimpi basah juga, belum menstruasi juga, ya itu sudah 15 tahun itu sudah maksimal. Meskipun nggak keluar yang tanda-tanda itu, kalau 15 tahun sebagian ulama mengatakan itu sudah baligh, dianggap baligh. Tapi kalau di bawah 15 tahun sudah menstruasi, sudah mimpi basah, maka sudah baligh. Jelas Pak ya? Baik. Itu yang wajib untuk melaksanakan berpuasa. Adapun ada orang-orang yang diberikan keringanan, boleh baginya untuk berbuka, tapi wajib baginya untuk membayar fidyah. Fidyah itu apa? Iya, mengganti dengan makanan. Misalnya dia bolongnya 1 pekan, ya 1 pekan. Maka dia digantilah sepekan itu makan 1 harinya 1 porsi makanan untuk orang miskin. Atau dia habis lahiran. Ini makanya siapa yang di sini nanti di antara yang bayar fidyah itu wanita yang nifas. Di sebagian ulama mengatakan fidyah. Misalnya wanita nifas selama berapa? 1 bulan kan dia lama nifasnya waktunya. 1 bulan nih kosong. Maka dia 30 porsi makanan dikasihkan orang miskin. Nah, di antara yang membayar boleh untuk berbuka tapi bayar fidyah ini siapa? Orang tua yang sudah renta, baik laki-laki ataupun wanita. Ya sudah renta, sudah tua banget, nggak kuat untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa lalu membayar fidyah. Atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, tentunya dengan rekomendasi dokter, ini bisa sembuh nih. Atau kematian yang membawa dia kepada kematian. Sakit yang membawa kepada dia kepada kematian. Maka setiap dia melewati bulan Ramadan nggak bisa puasa, ya udah bayar fidyah. Nah, adapun orang yang hamil, kemudian wanita yang menyusui, maka Imam Ibnu Katsir mengatakan apabila wanita yang hamil, wanita yang menyusui khawatir akan membahayakan dirinya atau membahayakan anaknya atau membahayakan dua-duanya, ya, karena mungkin kurang gizi nanti, khawatirnya anaknya kurang gizi dan lain sebagainya, bahaya bagi anak tersebut, maka boleh baginya. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk berbuka puasa, tapi nanti dia membayar fidyah dan qadha kalau ada waktu. Sebagian ulama mengatakan cukup baginya untuk membayar fidyah saja. Berarti 1 hari 1 porsi makanan kepada orang miskin dan tidak qadha baginya. Sebagian ulama berpendapat wajib baginya qadha saja, tapi tidak usah membayar fidyah. Nah, ini tinggal dilihat kondisinya nanti. Ya, perempuan ini kalau setiap tahunnya hamil, lahir terus kan, menyusui terus kan repot baginya. Tapi lihat saja, intinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau bisa, ya ada durasi dan masih mampu untuk berpuasa, maka berpuasa tentunya lebih baik. Kan bisa misalnya di sahur dia makan obat gizi, ya, seperti yang saya sebut merek, ya, pokoknya obat gizi. Kemudian saya tanya Pak Dokter, gizi yang apa yang bagus untuk janin dan untuk dirinya, di sahurnya, dibukanya juga demikian, itu kan bisa. Tapi kalau betul-betul khawatir, ya dibolehkan baginya untuk berbuka, tapi nanti bisa dia membayar fidyah atau qadha. Kemudian ada golongan orang yang lain dibolehkan baginya untuk berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha, wajib untuk membayar nanti berpuasa di hari yang lain, ya. Di antaranya adalah orang yang sakit tapi masih bisa diharapkan kesembuhannya. Dia masuk ke rumah sakit, operasi besok atau apa, ya penyakit apa yang masih ada kemungkinan dia masih hidup lagi lah gitu. Tapi di bulan Ramadan ini nggak bisa dia berpuasa,
Dokter juga mengatakan jangan berpuasa dulu Pak. Ini boleh baginya untuk apa? Untuk apa? Tidak berpuasa tapi diganti nanti di hari yang lain. Demikian pula orang yang melakukan perjalanan jauh, safar, boleh baginya tidak berpuasa, ya kalau berat baginya untuk safar, atau seandainya nggak berat juga nggak apa-apa. Intinya orang yang safar itu boleh milih, punya dua pilihan, mau berpuasa silahkan, mau tidak puasa apa silahkan. Tapi kalau Anda tidak berpuasa maka diganti di hari yang lain, fleksibel tergantung kondisinya. Ya, itu tadi penyakit yang membolehkan kita untuk safar, untuk tidak berpuasa adalah penyakit yang sangat berat. Kalau dia berpuasa tambah penyakitnya, sakitnya tambah, atau tadi malah apa nih nggak cepat sembuhnya. Tentunya ini dengan rekomendasi yang berpengalaman dari para dokter. Adapun safar yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa tapi di hari yang lain adalah safar yang boleh untuk mengqashar sholat. Ini khilaf juga nanti perbedaan pendapatnya itu. Tapi seandainya kita berpendapat misalnya 80 km atau yang penting beda kota sudah boleh qashar sholat, Anda mau puasa tidak silakan. Tapi kita berpuasa di bulan Ramadan itu apa? Lebih baik. Kalau kita mampu, kendaraannya juga nggak terlalu capek-capek amat, bisa Ustaz saya puasa, insya Allah jalani saja. Ada hadisnya juga demikian. Tapi kalau memberatkan dia sampai dia lemes, nyopir juga bahaya, malah ngantuk-ngantuk di jalan, atau saking laparnya nggak konsentrasi, ya mending buka puasa. Kemudian ada orang yang wajib untuk berbuka dan qadha. Bahkan wajib ini hukumnya Pak. Artinya apa? Tidak boleh baginya untuk berpuasa. Kalau berpuasa gimana wanita ini? Orang ini siapa aja tadi? Orang yang haid dan orang yang nifas. Ini haram bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas, habis lahiran dia nifas, haram bagi keduanya untuk berpuasa. Seandainya dia berpuasa enggak sah. Maka wajib baginya apa? Berbuka, makan silakan, minum silakan, tapi nanti diganti di hari yang lain. Ya. Itu berkaitan dengan hal tersebut. Haid, kalau haid itu wajib apa tadi? Berpuasa. Tapi yang nifas ini khilaf di antara para ulama. Karena nanti dia akan menyusui, sehingga masuk dalam hukum tadi yang hamil dan menyusui. Maka nanti dia bisa qadha atau fidyah sesuai pendapat yang dikuatkan. Kemudian kita bagi yang memiliki kewajiban berpuasa, apa saja yang harus kita tinggalkan? Yang pertama kita tinggalkan yang bisa membatalkan puasa kita dan bahkan mewajibkan kita untuk qadha. Yaitu diantara yang membatalkan adalah pertama makan dan minum dengan sengaja Pak. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa gimana? Udah rezeki Pak, makan aja dah, minum aja. Tapi jangan dilanjutkan, itu dimaafkan. Tapi kalau sudah ingat, tinggalkan. Termasuk diantara masuk dalam hukum makan dan minum adalah hal-hal yang fungsinya sama seperti makanan dan minuman. Seperti apa? Infus. Itu fungsinya seperti makanan dan minuman. Adapun suntikan lain seperti suntikan untuk obat, hanya sekedar obat, itu insya Allah tidak mengapa untuk obat. Tapi kalau untuk makanan sebagai asupan makanan ini tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Tapi kalau dia mual kemudian muntah dengan sendirinya ini tidak mengapa dan tidak membatalkan. Tapi muntah sengaja itu gimana? Sengaja dia masukkan barang-barang yang bau kemudian ke mulutnya atau tangannya dimasukin ke mulut lalu muntah. Ya. Ini tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan puasa. Maka wajib baginya untuk mengqadha dan tidak perlu kafarah. Kemudian wanita yang haid atau nifas, dia hamil masih kuat puasa. Di sore hari atau siang harinya masih di durasi puasa, dia lahiran. Masa itu dia berbuka. Ya. Demikian pula wanita yang haid. Wanita yang haid sudah siang sudah jalan aman, sore aman. Habis asar jam 5 dah mau buka apa? Haid, keluar darah menstruasi. Maka saat itu hari itu dianggap tidak berpuasa. Sehingga diganti di hari yang lain. Di antara yang membatalkan puasa adalah istimna. Apa istimna? Onani.
mengeluarkan mani dari kemaluan dengan gerakan-gerakan tertentu. Ya, dan ini hukumnya secara hukum kalau pakai tangan itu hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram, tapi di bulan Ramadan haram plus membatalkan puasa menurut pendapat yang kuat. Bagaimana dengan sikat gigi? Apakah membatalkan puasa? Sikat gigi, Pak. Kan kita memasukkan barang ke gigi, kemudian kita kumur-kumur lagi. Batalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa. Sama kita berwudu, masukin ke hidung, masukin ke mulut, kumur-kumur, ditumpahin lagi, ini tidak membatalkan puasa. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, beliau membuat satu bab, babu siwakir rabbi waliyabisi lis-shaim. Bab sebuah pembahasan tentang bolehnya sikat gigi, bersiwak baik dengan sikat gigi yang basah ataupun yang kering. Arok atau apa namanya? Itu kayu siwak itu mau basah kering boleh bagi orang yang berpuasa. Maka basah berarti sikat gigi basah atau tidak? Basah. Boleh bagi orang yang berpuasa. Disebutkan dari Amir bin Rabi'ah, dia mengatakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim. Siwak, membersihkan giginya dengan siwak dalam keadaan beliau berpuasa. Mala uhsi wala a'ud, kata beliau, saya melihat itu sering, saya tidak bisa menghitungnya. Ya, berarti sering Rasulullah SAW apa? Dalam keadaan puasa beliau bersiwak, sikat gigi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Seandainya saya tidak mau memberatkan, seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, maka saya akan wajibkan umatku untuk siwak, sikat gigi setiap kali wudu. Hadisnya sahih ini, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan apa? Setiap kali wudu, tidak ada batasan mau puasa atau tidak puasa. Berarti umum. Anda puasa, Anda tidak puasa, setiap kali wudu dianjurkan apa? Untuk sikat gigi. Sehingga gigi kita bersih. Gigi kita bersih, wangi, ya. Membaca Quran pun orang yang di sampingnya apa? Nyaman, ya toh. Salat juga nyaman gitu. Wa yurwa nahuhu an Jabir. Diriwayatkan juga semisalnya dari Jabir, dari Zaid bin Khalid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakhussa as-sha'ima min ghairihi. Dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan orang puasa dari yang lainnya. Artinya sama saja, Anda puasa, Anda tidak puasa, sunnah bagi Anda untuk sikat gigi setiap kali wudu. Dalam riwayat lain setiap kali melaksanakan salat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb." Siwak itu, sikat gigi itu adalah bisa mensucikan, membersihkan apa? Mulut, dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Maka silakan sikat gigi dan itu tidak membatalkan puasa kita. Di antara hal yang membatalkan puasa kita, tapi wajib untuk mengqadha'nya puasa di hari yang lain, dan bahkan wajib baginya untuk membayar kafarah, apa Pak? Jima. Anda bersetubuh, berhubungan badan dengan wanita, dengan istri Anda di siang hari di bulan Ramadan. Kalau malam hari halal, siang hari ya itu apa namanya? Haram, dan juga kafarah, wajib bayar kafarah, wajib qadha. Kafarahnya apa? Membebaskan budak. Kalau nggak bisa, nggak ada sekarang. Berarti puasa selama berapa? 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan berturut-turut. Bapak sudah sebulan, nambah lagi bulan berikutnya 28 hari, di 29-nya Bapak batal. Gimana Pak? Pulang lagi 2 bulan. Itu dites dulu Pak, dicoba dulu itu. Kalau Bapak nggak bisa, baru poin yang berikutnya, yaitu apa? Memberikan porsi makanan 60 porsi makanan bagi orang yang miskin. Berat atau mudah? Ya, berat. Kafarahnya berat Pak, makanya ditahan dulu. Bagaimana kalau lupa? Mana ada yang lupa kayak gini? Pertanyaannya, hah? Nanggung, astagfirullah, enggak. Ya, kalau lupa gimana? Masa dua-duanya lupa? Kita kan mustahil juga itu, Pak. Wallahu a'lam. Baik.
Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi juga kita harus meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita, dosa-dosa, ya, apalagi dosa besar, dosa-dosa kecil. Maka seorang yang berpuasa itu menjaga hatinya, ya, menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga tangannya, kakinya, jangan sampai melakukan perbuatan yang dosa, ya. Karena kita dididik dengan puasa itu biar apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sukai saja, makan, minum, berhubungan badan itu kan enak, makan gitu ya, Pak. Nikmat gitu. Itu aja suruh tinggalkan. Dan kita bisa. Makanya mestinya yang lain juga kita harus tinggalkan hal-hal yang haram-haram tersebut. Ya, biar tercapai derajat takwa tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, bohong dalam perbuatan, menipu orang dan lain sebagainya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Dia mau meninggalkan makanan atau minuman, Allah enggak butuh. Artinya apa? Allah tidak menerima apa? Puasanya. Puasa dia sah untuk menggugurkan apa? Kewajiban, tapi tidak mendapatkan pahala. Maka puasa itu tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan, makan, minum, hubungan dan segalanya yang kita sebutkan tadi, tapi juga meninggalkan dosa-dosa yang besar ataupun yang kecil, biar pahala kita sempurna. Dan orang yang berpuasa ini hendaknya sungguh-sungguh, Pak, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan sampai kita puasa malah malas-malasan, tidur-tiduran. Ya, orang lihat malah apa? Loh, orang Islam tuh kalau puasa tuh lihat, pasti itu ramai itu mesinnya, malah tidur semua. atau di tempat kerja misalnya, apalagi kita kerja di orang-orang non Muslim, nanti orang non Muslim lihat Islam kok kayak gini ya. Ini orang Islam puasa bukan ibadah malah apa? Tepar semuanya, kerjanya jadi berantakan. Ya, makanya seorang Muslim harus semangat. Ya, para sahabat dulu kalau puasa apa? Jihad, mereka berperang dan lain sebagainya, berdakwah, berdagang dan lain sebagainya. Gak apa-apa, dagang siang hari. Makanya kita sesuai sunnah, yaitu apa? Sahur. Dan sahur dianjurkan apa? Diakhirkan. Jangan sahurnya jam 12, Pak. Sahur jam 12, tidur, bangun tidur, lapar lagi. Gitu. Makanya sahurnya itu diakhirkan. Ya, jam azan jam setengah 5, ya Bapak jam 4-nya atau setengah 4 juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya diakhirkan. Makan, minum sesuai dengan kemampuan kita nanti. Tergantung bangunnya. Seandainya bangun mepet tinggal 10 menit, minum aja. Ambil kurma. Dan kurma ini kalau kita bahas tentang manfaatnya banyak, ya. Makanya Rasulullah SAW kalau sahur itu pakai kurma, buka juga pakai kurma. Dan ikhwan-ikhwan termasuk anak juga alhamdulillah kalau sahur kadang nih Pak, kadang ya. Kalau kadang seringnya pakai nasi juga. Cuman kalau lagi kepepet itu air minum sama kurma. Dan itu alhamdulillah habis subuh masih kenyang, siang pun masih apa? Kuat. Makanya faedah sahur itu adalah biar siang itu kita semangat beribadah, semangat dalam masalah, semangat beraktivitas. Jangan sampai orang-orang melihat orang puasa itu apa? Malas-malasan. Tidak. Karena jangan sampai pula berdasarkan dengan hadis yang apa? Palsu, yang lemah bahkan, ya, mengatakan naumus shaim ibadah. Ada hadis nih Pak, hadis saya bacakan hadisnya, naumus shaimi ibadah wa sukutuhu tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa itu apa? Ibadah. Dan diamnya dia, menutup mulut kemudian diam, itu adalah tasbih. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Muhammad bin Sa'id dalam Musnad Ibnu Abi Aufa di jilid 2 halaman 120. Dan juga Ad-Dailami dalam kitab beliau Al-Wahidi dalam Al-Wasit dari Sulaiman bin Amr, dari Abdul Malik, dari Umair, dari Ibnu Abi Aufa secara marfu. Tapi lihat, di sini ada rawi yang bernama Sulaiman bin Amr. Ini adalah kadzab, seorang apa? Pendusta yang biasa membuat hadis yang palsu. Imam Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadza maudhu'. Ini hadisnya apa? Palsu. Karena di dalamnya ada Sulaiman bin Amr
dan itu namanya adalah dan dia adalah Abu Dawud An-Nakhai. Beliau adalah kazzab, orang yang sering membuat hadis-hadis yang palsu, yang dusta. Makanya jangan diamalkan. Kalau kita ngamalin ini, ya nggak manfaat kita puasanya. Ya, kita puasa mesti siang hari mestinya banyak baca Al-Quran, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak beramal ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada kedua orang tua, baik dengan tetangga dan lain sebagainya. Kok malah tidur-tiduran? Kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Kok malah diam? Sukutu tasbih katanya, diamnya tasbih. Akhirnya nggak ngapa-ngapa, Pak. Siang hari cuma tidur. Kalau lah bangun diam doang, main HP. Ya Allah, ini ngapain ini? Nggak bisa la'alakum tattaqun nanti. Nggak bisa mencapai derajat apa? Ketakwaan. Tapi hendaknya kita sungguh-sungguh beramal saleh, membaca Al-Quran, sedekah, salat sunnah. Ya, segala ketaatan kita laksanakan. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW itu ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan. Beliau itu dermawan, ngasih dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kalau masuk di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Amalnya lebih banyak lagi. Apalagi ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril selalu di setiap malam datang kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan untuk mudarasah, membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW itu sangat dermawan dengan segala kebaikan, lebih cepat mengamalkan perbuatan amal-amal kebaikan itu daripada angin yang bertiup dengan kencang. Maksudnya apa? Angin itu kalau bertiup itu apa? Kencang dan menyeluruh. Artinya apa? Cepat dalam beramal soleh dengan segera, dan juga kebaikannya itu dirasakan oleh banyak orang. Sedekah, beramal soleh, membantu dan lain sebagainya. Baik. Apalagi kalau sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini tentunya lebih sungguh-sungguh lagi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu idza dakhala al-'ashr al-awakhir, apabila masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau ahyal lail, menghidupkan malamnya, ya. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya. Wa shaddal mi'zar, beliau mengencangkan tali sarungnya, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, kana yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang sangat luar biasa, tidak pernah beliau lakukan di malam-malam yang lainnya. Maka ini demi mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di menjelang terakhir Ramadan lebih semangat daripada awalnya. Jangan sampai ada kemajuan yang dimaknai dengan maknanya apa? 1 Ramadan penuh masjid, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, 10 Ramadan kemajuan softnya, jadi kosong belakangnya. Nah, ini tidak baik. Mestinya semangat dari awal, di akhir semakin digas lagi. Karena kesempatan Ramadan bisa jadi hanya tahun ini. Kita nggak tahu tahun depan masih hidup atau tidak. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Manfaatnya kan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berpuasa dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika menjelang maghrib siap-siap untuk apa? Berbuka puasa. Dan kita sangat dianjurkan untuk segera berbuka. Segera berbuka itu gimana? Itu ketika sudah tenggelam matahari, masuk waktu subuh, masuk waktu apa? Maghrib, langsung berbuka saat itu. Jangan nunggu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka berpuasa kemudian tenggelam matahari, nunggu dulu sampai muncul apa? Bintang-bintang. Ya, Isya baru buka mereka. Kalau kita enggak, maghrib langsung berbuka. Dan enak, suruh makan kok enggak mau. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Apabila malam telah datang dari timur, kemudian siang telah berlalu pergi dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah berbuka. Ya, saat itu waktunya untuk berbuka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini segera berbuka puasa. Makanya di Indonesia buka puasa diistilahkan dengan apa? Takjilan atau takjil, kan itu Pak ya? Itu dari kata ajjala yu'ajjil, ta'jil, pakai ain, bukan pakai hamzah. Ta'jil artinya menyegerakan puasa, bukan takjil. Kalau takjil artinya apa? Mengakhirkan, menunda, itu takjil kalau pakai hamzah. Ini pakai ain, ta'jil. Ta'jil. Jadi ajjala yu'ajjilu, menyegerakan berbuka puasa. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk banyak berdoa di saat buka itu. Di antara doa yang makbul adalah ketika doanya orang puasa di siang hari dan juga ketika dia berbuka puasa. Rasulullah SAW mengajarkan doa ya dengan doa apa? Setelah minum nih azan, minum bismillah dulu, minum kemudian mengucapkan apa? Zahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya hasan sebagaimana dalam Sahih Abi Dawud. Ini doanya itu. Jadi caranya gimana? Azan, minum bismillah. Makan kurma atau minum saja enggak apa-apa. Minum, kemudian dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lalu makan yang lainnya. Ya, dari dianjurkan mau kurma itu lebih baik. Kalau Bapak mau sahur atau buka dengan langsung nasi juga enggak apa-apa. Pakai gorengan juga enggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kondisinya. Semua makanan apa? Halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, tapi ingat jangan berlebihan, jangan banyak-banyak nanti perutnya penuh dan sebagainya. Itu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Kalau sampai kenyang, ya nggak apa-apa kenyang. Intinya mana yang lebih enak. Kalau biasanya Bapak misalnya makan cuma sedikit nggak apa-apa. Kadang kan misalnya Ustaz saya dikit aja Ustaz. Kalau buka paling minum kurma, gorengan, buah-buahan cukup sudah. Setelah itu istirahat sebentar karena nanti apa? Sholat tarawih. Tarawihnya kita lama. Kalau di Al-Fatah ini jam 8 sampai jam setengah 10 ya. Kadang sampai jam 10 kurang seperempat, kadang sampai jam 10 tergantung durasinya. Ya, lama. Karena kalau terlalu kenyang berat Pak sholatnya, ngantuk langsung. Apalagi AC dingin. Waduh, suaranya lemes gitu misalnya. Waduh, sudah tidur sudah. Atau terlalu lapar juga berat juga nanti sholatnya. Intinya sesuai dengan kondisi yang jelas jangan berlebihan. Baik, itu berkaitan dengan buka puasa dan sangat dianjurkan kita kalau punya harta lebih, rezeki yang lebih, kita dianjurkan untuk memberikan buka makanan kepada orang yang berpuasa. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi apa? Pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, sedikit pun. Ini luar biasa, Pak. Bapak ngasih makanan ada orang puasa nih. Nih, anak kasih uang 5.000, beli buah atau beli apa? Gorengan, beli minuman, terserah buat buka. Kita dapat pahalanya dia. Bayangkan kalau kita ngasihnya 100 orang, 1000 orang, ya semakin banyak pula pahalanya. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Ya, enggak cukup dengan rezeki doang. Kadang orang punya barang banyak, sedekah enggak juga banyak.
Tapi ya kalau kita diberikan rezeki sama Allah ya sedekahlah, beramal soleh lah. Karena rezeki ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ujian juga bagi kita. Apakah kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita amalkan untuk Ramadan nanti menjadi bekal kehidupan kita di Ramadan, dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan, agar kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan menjalankan amal ibadah di dalamnya dalam rangka ikhlas, mencari ibadah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita memperoleh pahala yang besar, diampuni dosa-dosa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang sangat tinggi, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan yang lainnya, orang-orang saleh, syuhada dan salihin. Dan juga kita selamat dari api neraka, selamat dari azab kubur, selamat dari susahnya padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.